Di kota Yogyakarta yang penuh dengan budaya dan sejarah, hidup seorang wanita bernama Sinta. Ia adalah seorang perempuan yang tampak kuat dan penuh semangat di mata orang lain. Namun di balik senyumnya yang cerah, ada luka yang mendalam yang ia sembunyikan. Sinta mencintai seorang pria bernama Aditya, suaminya yang dulu penuh perhatian, tetapi sekarang menjadi sosok yang jauh dan misterius. Sinta merasa seolah hidupnya terjepit antara cinta yang tulus dan rasa sakit yang datang dari pengkhianatan. Apakah Sinta akan tetap bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan? Atau akankah ia akhirnya menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dan melangkah maju? Ini adalah kisah tentang cinta yang terbelah, tentang pengkhianatan yang menghancurkan, dan tentang penemuan diri yang memulai perjalanan baru. Sinta bertemu dengan Aditya di sebuah kafe di Yogyakarta. Ketika ia masih seorang mahasiswi di universitas, Aditya seorang pengusaha muda yang cerdas dan penuh percaya diri, menarik perhatian Sinta sejak pertama kali mereka berbicara. Mereka segera terikat dalam hubungan yang penuh dengan kebahagiaan. Aditya selalu tahu cara membuat Sinta merasa dihargai, dengan perhatian yang tulus dan ucapan yang manis. Keindahan hubungan mereka semakin terlihat ketika Aditya melamarnya dan Sinta merasa beruntung bisa menikahi pria seperti dia. Setelah menikah, Sinta merasa dunia mereka begitu indah. Mereka membangun rumah kecil yang penuh dengan kebahagiaan, dan Sinta merasa yakin bahwa hidup mereka akan terus bahagia selamanya. Aditya bekerja keras untuk membangun karirnya, sementara Sinta menjalani profesinya sebagai guru dengan penuh semangat. Semua tampak sempurna, hingga kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda retakan yang tak terlihat sebelumnya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Sinta mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar di antara dirinya dan Aditya. Terkadang, Aditya pulang terlambat tanpa penjelasan yang jelas. Beberapa kali Sinta menunggu dengan harapan. Namun Aditya selalu mengalihkan perhatian dengan alasan pekerjaan atau kelelahan. Sinta berusaha untuk memahami, berpikir bahwa mungkin Aditya hanya sibuk. Namun semakin lama, semakin banyak perasaan ragu yang muncul di dalam hatinya. Sinta mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berubah pada Aditya. Aditya yang dulu selalu mengajak Sinta keluar bersama, kini lebih sering menyendiri di kantor atau pergi tanpa memberitahunya. Sinta merasa bingung karena ia tidak tahu apa yang salah dalam hubungan mereka. Ia mencoba untuk tetap bersikap tenang, berusaha mengingat kembali saat-saat indah ketika mereka baru menikah. Tetapi kenyataannya semakin jelas. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Aditya. Pada suatu malam, Sinta pulang lebih awal dari pekerjaannya, berharap mempersiapkan makan malam spesial untuk Aditya. Saat ia memasuki rumah mereka, suara tawa yang tidak dikenalnya terdengar dari ruang tamu. Ketika Sinta menghampiri, ia terlihat Aditya berbicara mesra dengan seorang wanita yang tampaknya sangat akrab dengannya. Rasa terkejut, cemas, dan sakit menyelubungi hati Sinta. Ia merasa dunia seperti berhenti sejenak. Aditya tidak melihatnya, dan Sinta merasa tak mampu untuk bergerak dan berdiri mematung. Setelah beberapa menit, Sinta perlahan meninggalkan tempat itu dan duduk di teras rumah. Mencoba menenangkan diri, tangisan yang ia tahan akhirnya pecah. Sinta merasa hancur, seolah semuanya yang telah ia bangun bersama Aditya tiba-tiba berantakan. Adakah yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang kita cintai bersama orang lain? Hatinya terasa tertusuk, namun ia tidak bisa mengungkapkan rasa sakit itu. Setelah kejadian itu, Sinta mencoba berbicara dengan Aditya, namun Aditya dengan cepat membantah segala tuduhan Sinta.
mengatakan bahwa wanita itu hanyalah teman lama yang kebetulan datang ke rumah mereka. Ia berjanji akan lebih memperhatikan Sinta dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Sinta ingin percaya, tetapi semakin hari ia merasa semakin curiga. Ada sesuatu yang terasa salah. Meskipun Aditya terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun semakin Sinta mencoba untuk mengabaikan perasaan curiganya, semakin ia merasa ada sesuatu yang semakin mengkikis hubungan mereka. Setiap kali mereka bersama, ia merasa seperti ada jarak yang tak bisa dijembatani. Aditya menjadi semakin sibuk, sering pulang larut malam, dan terkadang ia bahkan tidak menjawab pesan Sinta. Hati Sinta penuh dengan pertanyaan dan tak terjawab. Pada suatu malam yang sunyi, Sinta memutuskan untuk memeriksa ponsel Aditya. Ia tahu ini adalah langkah yang salah, tetapi hatinya yang terluka mendorongnya untuk melakukannya. Di layar ponsel Aditya, Sinta menemukan pesan-pesan mesra antara Aditya dan wanita yang sama. Kata-kata manis, janji-janji untuk bertemu lagi, dan rencana-rencana yang jauh dari kehidupan pernikahan dengan Sinta. Sinta merasa dunia seperti runtuh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Aditya telah berselingkuh, dan ia tahu bahwa pernikahan mereka sedang berada di ujung tanduk. Namun rasa cinta yang begitu besar membuatnya bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa, menahan rasa sakit atau melepaskan semuanya. Esok harinya, Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Aditya, menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Suasana di rumah mereka tegang. Sinta menatap Aditya dengan tatapan penuh luka. "Aku tahu tentang wanita itu, Aditya. Aku sudah melihat pesan-pesan kalian," kata Sinta, suara tertahan, berusaha untuk tetap tenang meski hatinya bergejolak. Aditya terdiam, wajahnya berubah pucat, seolah tidak siap untuk menghadapi kenyataan yang telah terungkap. Ia mencoba untuk mengelak, namun kali ini Sinta tidak bisa lagi menahan perasaan yang menguasainya. Apa yang terjadi pada kita, Aditya? Apa yang terjadi dengan cinta yang dulu kita bangun? Tanya Sinta, air mata mulai mengalir di pipinya. Aditya dengan wajah penuh penyesalan akhirnya mengakui semuanya. Ia mengaku bahwa ia telah terlibat dalam hubungan dengan wanita itu selama beberapa bulan terakhir. Meski begitu, ia mengatakan bahwa ia masih mencintai Sinta dan ingin memperbaiki kesalahannya. Tetapi bagi Sinta, semuanya sudah terlambat. Bagaimana mungkin ia bisa terus mempercayai seseorang yang telah mengkhianatinya? Malam itu Sinta merasa terjebak antara dua pilihan. Di suatu sisi ia sangat mencintai Aditya dan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Namun di sisi lain ada rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan membuatnya ragu. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa melanjutkan hubungan ini, atau apakah ia harus melepaskan Aditya untuk menemukan kebahagiaan sendiri. Selama beberapa minggu setelah perbincangan itu, Sinta berjuang untuk mencari jawaban. Ia menjalani hari-harinya dengan perasaan kosong. Setiap kali ia bertemu Aditya, hatinya terluka, tetapi ia juga merasa kesepian tanpa kehadirannya. Aditya berusaha keras untuk meminta maaf, tetapi Sinta tahu bahwa meskipun cinta itu masih ada, pengkhianatan telah merusak segalanya. Akhirnya Sinta membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya untuk melepaskan Aditya. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit. Ia sadar bahwa ia layak mendapatkan cinta yang tulus dan dihargai. Meskipun berat, ia memutuskan untuk berpisah dari Aditya dan memulai hidup baru tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa tahun kemudian, Sinta menemukan kebahagiaan yang baru. Ia melanjutkan pekerjaan sebagai guru yang penuh dedikasi, dan meskipun awalnya merasa kesepian,
Ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri. Ia belajar untuk mencintai dirinya, untuk menghargai dirinya sendiri, dan untuk tidak takut melangkah keluar dari hubungan yang tidak sehat. Pesan moral dari kisah ini, cinta yang sehat harus selalu berdasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati. Terkadang, melepaskan seseorang yang kita cintai adalah langkah terbaik untuk menyelamatkan diri kita dari luka yang lebih dalam. Jangan takut untuk memilih kebahagiaan diri sendiri, meskipun itu berarti harus melepaskan orang yang kita cintai. Cinta sejati dimulai dengan mencintai diri kita terlebih dahulu. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.